Halo guys, coba lagi berjumpa dengan gue Ski Gaming. Kali ini kita akan belajar tentang ZBrush untuk beginner atau pemula. Di sini kita bisa lihat, kita langsung ya. Kita bisa lihat di sini adalah bentuk apa ya namanya? Bentuk dari ZBrush itu sendiri seperti ini. Ini basic banget karena kalian bisa ganti letaknya di mana dan juga bisa menaruhnya di sini. Dan di sini ada juga panel yang setiap sekali kita membuka ini bakalan terlihat. Untuk menutup ini semua kita pergi di sini lightbox, atau juga kalian bisa tekan koma seperti ini. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan bagi yang pemula? Untuk membuat sebuah objek kalian bisa menggunakan panel di sini untuk memulai lembaran baru. Jadi kalian bisa klik di sini. Nah, di sini ada beberapa macam pilihan, tetapi biasanya yang basic orang menggunakan sphere, ataupun juga kalian bisa menggunakan Z-sphere. Ini adalah untuk membuat manekin. Nanti gua bakalan tunjukin ke kalian. Kalau untuk ini di awal kita akan tekan ini dulu ya, klik, baru kita drag di sini. Nah, setelah di drag bagian ini belum bisa digunakan, karena jika kita gunakan, kita drag lagi seperti ini, dia bakal menjadi seperti duplikat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tekan hold control dan tekan F untuk memulai lembaran baru. Kita ulang lagi di sini. Nah, untuk memulai edit untuk sculpting, kita tekan edit di sini, atau juga bisa dengan shortcut tekan T ya. Tapi untuk memudahkan kalian bisa lihat di sini, kita tekan edit. Oke. Namun pada dasarnya ini belum sempurna, maksud gua belum sepenuhnya bisa digunain. Gua akan tekan floor untuk melihat lantai di sini supaya bisa lihat memudahkan kita untuk bekerja. Simetri untuk sisi kiri kanan dari objek, untuk simetrisnya. Jadi kalau gua tekan X seperti ini, dia akan ada satu sisi titik lagi yang akan membuat dia lebih mudah. Namun pada itu semua objek ini belum bisa dipakai. Kenapa? Karena geometri yang kita lihat di sini sedikit. Kenapa? Karena make polymeshnya belum terbuat. Jadi kita harus buat dulu make polymeshnya dengan menekan make polymesh 3 di sini. Oke, sekarang geometrinya sudah jadi banyak. Oke, di sini ada beberapa panel yang mungkin kalian bisa lihat. Dan apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk mengedit ini objek. Sekarang sudah bisa. Dan di sini ada panel brush. Ini lebih dari 20. Kita bisa lihat di sini. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah clay, block, dan juga snake hook dan move di sini. Nanti gua bakalan kasih tahu fungsi-fungsi tools dari ini semua. Namun untuk basic harus tahu dulu panel-panel yang kita lihat di sini, oke? Dan ada beberapa macam di sini. Edge loop itu akan penambahan di sini ya, polyframe dari karakter tersebut. Nanti gua kasih tahu. Jadi untuk memulai scope, kita lihat dulu ini udah mulai bagus. Dan di sini ada material. Kita bisa menggunakan material ini untuk melihat warna dari objeknya seperti ini. Kebanyakan orang menggunakan basic material karena lebih efisien terlihat objeknya, dan juga ada yang menggunakan basic material 2. Ini lebih menggunakan untuk pembuatan detail karena ada spekular di sini yang memudahkan kita untuk melihat dalam dan juga luarnya dari sebuah karakter. Oke, sekarang kalau untuk masalah scope, kita menggunakan standar terlebih dahulu. Ini hanya permulaan. Seperti gua bilang tadi, gunakan simetri dengan menekan X, atau juga kalian bisa menggunakan di sini transform, tekan active symmetry. Oke, ini sama fungsinya untuk mendapatkan simetri X di sini. Namun kalau menggunakan transform seperti ini, Y, dia menjadi 4. Dia kalau yang Y dari atas ke bawah, sedangkan dari X dari kiri ke kanan. Kalau dari Z itu dari belakang ya, dari belakang sisi ini.
Oke, ini memudahkan kita kalau membuat sebuah objek seperti skyfi, pembuatan baut atau semacamnya seperti itu. Sekarang di sini ada juga polyframe seperti gue bilang tadi. Polyframe ini melihat poligonnya seberapa banyak, dan kalau kalian ingin melihat poligonnya seberapa banyak, bisa kalian lihat di sini. Gue menggunakan lebih dari 8.300. Dan juga di sini ada namanya opacity. Opacity ini biasanya digunakan kalau misalnya objeknya lebih dari satu. Jadi kalau gua tunjukin sama kalian, di sini kita bisa buat lagi di panel ini. Kita bisa lihat membuat lembaran baru lagi, dan gua memilih silinder. Nah, seperti gua bilang tadi, dengan menekan mengaktifkan opacity di sini, kalian bisa melihat objek dari lingkaran sphere yang di sini. Dan kalau gua tekan di sini, yang terlihat adalah silindernya. Namun kalau jika gua matiin, dia bakalan hilang. Dan di sini ada juga mata yang menunjukkan bahwa objek bisa terlihat di layar ini. Gua tekan di sini untuk menonaktifkannya. Dan kita bisa lihat di sini ada satu objek. Dan satu lagi, kalau dalam pembuatan modeling sculpting, biasakan menggunakan Dynamesh untuk resolusinya. Karena kalau gua tunjuk sama kalian, jika kita mau melakukan scope seperti ini, nah poligonnya bakalan ketarik, dan ini membuat objek terlihat lebih aneh. Dan kalau gua giniin, jadi messed up atau hancur, jadi rusak dia. Bagaimana cara memperbaikinya? Kalian bisa menekan Dynamesh di sini. Nah, dia bakalan lebih bagus lagi. Nah, poligonnya lebih teratur. Dan kalau jika kalian tidak menggunakan ini, bakalan sulit nanti saat melakukan sculpting. Dan setelah itu kalian bisa menekan shift di sini, dan dia akan berubah. Ini scope untuk membuat smooth. Jadi gua tahan shift dan langsung scope seperti ini, memperhalus. Dan untuk merapikan kembali untuk poligon ini, kalian bisa tekan hold control, ini berubah. Ini meshing. Meshing ini adalah sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membuat objek mau di scope atau tidak. Jadi dengan warna hitam ini berarti scope di objek ini tidak dilakukan. Contohnya seperti ini, dan gua akan tarik. Nah, lihat bagian objek yang hitam ini nggak bakalan ngikut apa yang gua inginkan seperti itu. Ini memudahkan kalian kalau membuat sebuah objek yang pada dasarnya tidak ingin mau di scope, yang bagian yang ingin di meshing. Dan gua tekan Ctrl Z untuk mengembalikannya, atau juga kalian bisa lihat di sini juga bisa. Ya, seperti itu. Dan untuk memperbaiki objek yang gua kasih contoh dulu ya, seperti ini, dan masih juga ketarik, poligonnya messed up. Jadi bagaimana memperbaikinya? Padahal ini sudah aktif, dengan menekan hold control dan berubah jadi ini, hold control dan drag seperti ini, dan dia akan diperbaiki. Ini mempermudahkan kalian untuk bekerja dengan lebih cepat. Dan ada juga beberapa shortcut mungkin yang bakalan gua kasih tahu, tapi untuk saat ini kita akan mempelajari dulu mengenai panel dan juga brush dari ZBrush, karena banyak banget yang kalian bisa lihat di sini, banyak banget. Tapi biasanya yang paling banyak digunakan adalah Gem Standard, Snake Hook, Move, dan juga Clay, dan beberapa macam lagi sebenarnya sih. Tapi nanti bakalan kita buat sebuah karena dia kalau untuk sebuah karakter, untuk melakukannya kita harus bertahap. Jadi kalau udah tahu fungsi tools ini, lebih memudahkan kalian untuk mengerjakannya lebih cepat gitu. Gua akan membuat sebuah karakter menggunakan basic untuk ZBrush, maksud gua untuk brushes dari ZBrush. Gua akan membuat sebuah karakter yang biasa-biasa aja sih.
buat karakter dengan oh ya, kalau kalian mau membuat sebuah karakter, jika biasanya dilakukan dengan apa namanya, dengan tanpa melihat referensi, itu sangat sulit sekali. Jadi gua sarankan kalian menggunakan referensi seperti referensi dari bentuk proporsi dari hewan ataupun semacamnya, karena kalau enggak itu bakalan sulit. Oke, ini adalah beberapa dasar penggunaan tools. Oh ya, di sini kalian bisa lihat di sini ada Z-add dan Z-sub. Apa bedanya? Z-sub itu adalah menekan ke dalam. Jadi kalau gua melakukan seperti ini, dia menekan ke dalam objek. Namun kalau menggunakan Z-add, dia menarik keluar seperti ini. Oke. Dan ini adalah intensity, adalah seberapa kuat objek yang kita tarik atau juga kita tekan. Contohnya gua ngasih di bawah 9 ya, dia bakalan terlihat lebih kecil, lebih tipis, lebih kecil. Namun kalau gua gunakan lebih dari 50 bakalan lebih dalam gitu, lebih kuat. Kalian bisa ngatur ini semau sesuka kalian. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pembuatan karakter ini tergantung dari berapa banyak kalian mengetahui tools dari brush ini. Dan kalau kalian ingin menambah objek seperti yang gue bilang tadi di sini, kalian bisa menambahnya untuk pembuatan mungkin leher atau semacamnya. Ini untuk memudahkan kalian melakukan modeling karakter satu persatu. Oke, gua coba. Ini adalah move ini ada scale, rotate. Move adalah untuk menggerakkan, memindahkan objek seperti ini. Gua ngambil tengah karena memang pada dasarnya harus di tengah, karena kalau gua tarik di sini dia bakal seperti ini nantinya. Ini untuk membuat objek lebih kecil atau besar seperti itu. Dan ini juga untuk membuat objeknya seperti ini. Jadi tengah akan tidak akan mengubah apapun, cuma memindahkan. Oke, dan scale itu sama. Gua kalau dari scale dari bawah, karena kalau dari tengah dia akan dari kiri ke kanan. Ini juga bisa. Oke, kalau rotate itu adalah rotasi seperti ini, memindahin. Dan juga kalau di tengah seperti ini, rotate-nya dari kiri ke kanan. Dan ini sama juga seperti yang tadi sebelumnya. Oke, gua buat dulu objeknya. Ini gua membuat leher ya, jadi batang leher. Nah, kan kita membuat simetri terlebih dahulu seperti ini. Bagaimana kalau dia tidak simetris? Kalian bisa menggunakan di sini geometry, modify topology, dan mirror wheel. Ini objeknya seperti ini. Kalian bisa lihat dia menjadi garis tengah. Gua kasih contoh supaya mungkin memudahkan kalian untuk melihat. Tekan X untuk simetrinya biar hilang ataupun juga timbul, dan gua tarik seperti ini. Nah, bagian di sini tidak simetris. Bagaimana caranya? Kita menggunakan ini, mirror wheel. Dan lihat, ini memudahkan kalian untuk lebih simetris. Ini sangat berpengaruh banget kalau kalian biasanya menggunakan objek untuk karakter game ataupun animasi. Namun beda lagi kalau cuma untuk sebagai sekedar konsep. Oke, ini karakternya sudah kelihatan kan, seperti human character, monster seperti ya. Oh ya, kalau misalkan seperti gua bilang tadi, Z-sharp itu untuk menekan ke dalam, dan ini untuk menarik keluar. Namun ini tidak efisien kalau kalian melakukannya setiap kali melakukan hal tersebut. Jadi bagaimana caranya? Seperti gua bilang tadi, Z-sharp menekan dan Z-add untuk menarik. Namun adalah satu
bentuk yang lebih cepat seperti shortcut. Kalian cuma tekan Alt, tahan Alt, lalu seperti ini. Jika kalian lepas, kembali lagi ke Z sub. Namun kalau kalian tahan Alt, dia kembali menjadi Z add. Itu memudahkan kalian untuk membuat karakter lebih cepat ke dalam modelnya. Oke, di sini gua akan sedikit model karakter. Karena semua orang mungkin bisa modeling, namun untuk membuat karakternya betul-betul seperti karakter real ataupun detail, kalian butuh namanya referensi. Itu pasti. Walaupun kalian dibilang prof sekalipun, referensi sangat penting. Ini gue bikin karakternya setahu gue ya, karena bagi kalian yang pemula diwajibkan untuk belajar terlebih dahulu proporsi dan proporsional sebuah karakter. Bisa kalian mengambil itu dari karakter hewan ataupun juga manusia. Oke. Untuk ini kita bisa bilang kalau untuk dua dimensi ini namanya sketch kasar ya. Kalau di dalam 3D ini namanya blocking out. Jadi kita lebih terpicu kepada pembuatan bentuk terlebih dahulu, belum detail. Karena kalau udah pencapaian ke detail itu lebih lama lagi tuh pengerjaannya. Nah, bagaimana kalau kita menggabungkan objek ini ke sini? Bagaimana caranya? Kalian pergi ke sini, ke atas terlebih dahulu ya. Nah, objek ini kalian bisa pergi ke merge dan pergi ke merge down dan tekan OK. Maka objek ini akan bergabung dengan objek satu lagi. Namun secara harfiah ini belum tergabung, belum lengket ya. Jadi kalau kalian melakukan modeling seperti ini, dia bakalan garis ini masih terlihat. Bagaimana cara memperbaikinya? Untuk menyambungkannya, tekan hold control dan drag. Ini adalah salah satu fungsi dari Dynamesh juga. Ini memudahkan kalian untuk membuat objek tergabung lebih cepat. Dan satu lagi, kalau kalian bisa lihat di sini geometri, di sini ada namanya resolusi. Ini sangat penting banget bagiannya. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena kalau jika kalian lihat poligon di sini masih kecil ya, masih 70.000. Dan jika gua tambah lagi menjadi 256 resolusi, ini setelah kalian sih berapa resolusi. Namun harus perhatikan nanti komputer kalian jadi lambat gara-gara resolusinya terlampau tinggi. Gue tekan hold control dan drag untuk memperbaiki Dynamesh, dan kalian bisa lihat dia lebih banyak Dynamesh dan poligonnya, dan jadi 270.000 lebih. Tapi dengan banyaknya ini kita lebih mudah untuk membuat karakter lebih detail. Kalian bisa lihat perbedaan itu terlihat. Oke, di sini karakternya sudah bisa diberi detail, walaupun secara harfiah masih dibilang masih blocking out. Oke. Gue menggunakan ini insert sphere untuk pemberian tulang ya, atau semacam. Nah, di sini ada namanya, gua juga nggak tahu apa namanya, tapi fungsi dari ini kalian bisa lihat di sini. Saat gua tekan ini ada beberapa macam bentuk. Biasanya yang paling digunakan adalah dots, curve, dan lasso. Dan gunakan lasso seperti ini karena kalau gua freehand
biasanya seperti ini aja, kotak gitu. Namun kalau kalian gunakan freehand juga bisa, kalau kalian mendekati objeknya bakalan seperti ini nantinya. Kalau lasso dia lebih seperti ini. Ini mempercepat, memudahkan kalian untuk membuat karakternya lebih efisien dalam pembuatan modeling. Dan ingat, saat kalian melakukan modeling, jangan berpikiran yang bahwa kalian tidak bisa melakukan modeling. Sebenarnya bisa, karena jika kalian suka, kalian akan melakukannya. Memang seperti gua bikin ini enggak terlalu bagus gitu, namun kalian selalu melakukan modeling seperti ini terus menerus, dan kalian tahu karakter kalian itu nanti mau jatuhnya mau seperti apa gitu. Namun daripada itu semua, kalau untuk pembuatan full karakter seperti body atau semacamnya, lebih baik kalian belajar terlebih dahulu proporsi dari sebuah karakter, karena kan terlihat aneh jika proporsi karakter itu tidak sesuai dengan bentuk seperti kepalanya, badannya, ataupun juga tangan kakinya. Namun kalau untuk kepala, proporsinya nggak terlalu ada ya. Namun itu juga kalian untuk detail melihat sebuah karakter, nggak masalah kalau kalian melihat karakter tuh dari luar, karena orang luar pun sendiri masih juga pakai karakter, referensi mereka dari karakter orang luar juga. Jadi jangan malu lagi kalau kalian melihat karakter dari luar, itu sebagai referensi aja. Namun kalau untuk pembuatan karakter sendiri itu harus ori ya. Seperti ini. Gue pakai pen tablet karena kalau pakai mouse itu sangat sulit banget untuk melakukan hal ini. Jadi sebisa mungkin kalian membeli pen tablet, karena mempercepat kerja kalian dalam melakukan sculpting. Di next video kita akan membahas tentang tentang memberikan insert di sini, insert mesh, bagaimana cara pembuatan insert mesh, dan juga bagaimana cara fungsi dari polygroup juga nanti di next video gua akan kalian kasih tahu fungsi-fungsi dari layer, fiber mesh, meshing, karena meshing ini sebenarnya banyak lagi bagian meshing ini, nanti bakalan gua kasih tahu. Polygroup, fungsi polygroup itu biasanya untuk digunakan untuk mempermudah kita dalam kerjaan hard surface, ataupun juga creator juga bisa digunakan. Oke, gue kasih sedikit petunjuk menggunakan polygroup. Kalian bisa lihat sini ada beberapa warna dari polygon yang berbeda. Ini fungsinya untuk mempermudah kalian untuk memanggil objek. Jadi saat gua tekan hold, control, dan shift, kalian bisa lihat di sini ini ada brush yang berbeda, disebut dengan brush palette. Ini digunakan untuk memilih objek. Jadi kalau gua tekan seperti ini, hold, control, shift, dan klik ini, objek bakalan terpilih dan yang lainnya menghilang. Ini bukan dihapus tetapi menghilang. Jadi kalau saat gua memanggil kembali objek yang gua inginkan, gua tekan lagi hold, control, shift, dan tekan di luar seperti ini. Nah, kalau untuk pemanggilan seperti ini dan kalian ingin menghilangkan ini saja, kalian bisa menggerak seperti ini. Nah, objek yang saat kita pilih tadi warna pink, dia menghilang. Namun bagaimana caranya saat kita menghapus objek seperti ini? Gua ingin menghapus yang pink tadi. Bagaimana caranya? Kalian bisa pergi ke geometry, modify topology, dan delete hidden. Dan untuk ini kalian bisa close hole, ataupun juga kalian bisa drag seperti ini untuk menutup lubang seperti itu. Itu untuk menghapus ya. Namun untuk kali ini gua nggak ingin ini hilang, dan seperti gua bilang tadi, mirror and wheel
jangan lupa untuk simetri dari karakter ini. Nah, lebih sederhana, lebih apa ya, lebih simetris. Untuk penambahan brush itu ada tempatnya ya, di ZBrush Central kalau nggak salah. Namun untuk basic kebanyakan orang menggunakan yang ada di sini, seperti gue bilang tadi, depth standard yang ada di atas ini ya, yang biasa gue gunain. Sebenarnya masih banyak sih, namun fungsinya tergantung dari gue ini kan. Namun untuk dasar, untuk basic, kalian bisa menggunakan ini. Namun kalau misalkan kalian bisa lihat di sini, ini ada namanya alpha, dan ada beberapa macam. Misalnya kalau gua tekan ini, alfanya banyak. Ini fungsinya lebih merujuk ke bentuk brushnya seperti apa. Jadi kalau misalnya gua tekan seperti ini, dia agak apa ya, bulat seperti itu. Dan kalau gua ganti menjadi alpha seperti ini, dia menjadi petak sesuai dengan bentuk dari alpha tersebut. Ini memudahkan kalian juga kalau mengerjakan objeknya butuh objek sesuai dengan bentuknya ya, seperti ini. Jadi intinya apa, bahwasanya kalian harus paham dulu fungsi-fungsi dari brush ini terlebih dahulu. Tekan seperti ini, buat jadi jangan takut saat ngebrush mungkin terlihat buruk ya atau semacamnya. Nggak apa-apa, itu karena kita masih dalam blocking out, dalam dua dimensi, itu masih sketch kasar ya, jadi belum termasuk detail, karena memang dalam pengerjaan 3D memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun setelah pembuatan karakter ini selesai, kita bisa lihat progresnya seperti apa. Oke, mungkin itu aja dari gue, pembuatan modeling sederhana terlebih dahulu ya, karena kita masih dalam beginner, masih dalam pengenalan tools. Sebenarnya ingin gue sampaikan, sebenarnya masih banyak lagi tools yang ingin gue sampaikan seperti ini, fungsinya dan bentuknya. Kalau bisa lihat bagaimana dia materialnya digunakan seperti itu. Mungkin di next video kita akan membahas tentang seperti gua bilang tadi, brushnya ya, karena ini sangat penting. Karena kalau kalian sampai nggak tahu fungsi dari tools ini, it's very difficult. Dan juga pembuatan alpha seperti ini, nanti gua kasih tahu bagaimana pembuatan alpha, karena di sini kan kalau kita lihat alpha di sini sedikit, dan bagaimana cara penambahannya. Dan kalau untuk membuat modelnya itu detail, seperti ada skinnya, kalian bisa pergi ke sini, ke drag rack, lalu pilih bentuk skin atau scales yang kalian inginkan. Contohnya seperti ini, gua nambahin scales di sini seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau kalian gunakan yang untuk stroke-nya ini berbeda, seperti spray, bakalan seperti ini nanti. Jadi sesuai fungsi tools yang ada, makanya gue bilang pelajari terlebih dahulu untuk masalah brush yang ada di sini. Setelah itu baru kalian bisa mengertiin tentang geometri di sini, karena tools di sini memang sangat-sangat dibutuhkan, terutama ada mesh dan juga ZMaster, dan masih banyak lagi sebenarnya. Namun untuk basically, untuk beginner, ini udah dikatakan udah mulai paham mengenai tools, itu sudah bagus untuk basic ya. Nah, itu aja dari gue. Makasih banget udah pantengin terus channel gue, dan kalau kalian suka bisa di like dan subscribe, dan beri komen di bawah apa yang ingin kalian pelajari mengenai ZBrush. Gue bakalan buat
untuk kalian. Dan jangan lupa pantengin terus channel gue, channel gaming gue. Di situ banyak banget tentang gue berkomen dalam bermain game, dan gue harap kalian suka. Oh ya, kalau masalah mungkin jika kalian belum punya namanya software ZBrush, gue punya softwarenya. Jadi kalian kirim aja komen di bawah, ataupun juga nanti gue berikan email gue ke kalian supaya kalian bisa ngontak gue ingin software ZBrush seperti apa. Itu aja dari gue. Kalau memang kalian ingin video ini banyak, atau maksud gue ingin videonya lebih sampai ke expert, gue akan bakalan buat. Jadi komen aja di bawah apa yang kalian inginkan, ntar gue lakuin. Jadi itu aja dari gue. Makasih banget udah nonton video gue kali ini, dan gue harap kalian suka. And thanks for watching my video. I hope you like it and have a nice day.